Oke, saya lanjutkan. Jadi tugasnya membuat analisa makroekonomik, kemudian industri, dan mikro. Mikro artinya perusahaan. Baik terkait dengan strateginya, baik terkait dengan kondisi perusahaannya, baik menggunakan data laporan keuangan maupun dari web-web yang lain terkait dengan strategi perusahaannya. Oke, karena apa? Itu merupakan bagian dari penyusunan laporan keuangan. Laporan penilaian bisnis. Jadi kalau Anda melakukan penilaian bisnis, itu ada analisa 3 itu tadi. Nah, ketika Anda bisa melakukan analisa 3 itu tadi, maka data analisa Anda gunakan untuk melakukan penyusunan penilaian. Artinya Anda membuat proyeksi berdasarkan analisa-analisa makroekonomik, industri gitu ya. Anda mencari pembanding berdasarkan perusahaan di industri yang sama dengan posisi keuangan yang relatif sama, resikonya sama, dan dasar samanya itu dari mana? Ya dari analisa tadi. Gitu ya. Oke, itu tugas pertama yang Anda kumpulkan di pertemuan ke-8. Tugas kedua, Anda lanjutkan analisa itu masuk ke dalam laporan penilaian. Jadi dilanjutkan melakukan analisa perhitungan. Artinya Anda mulai menghitung berdasarkan pendekatan-pendekatan yang Anda dapatkan. Sampai akhirnya ketemu indikasi nilai, Anda susun laporan penilaiannya. Nah, laporan penilaiannya itu Anda kumpulkan minggu terakhir di pertemuan ke-14. Ya, kalau waktunya cukup nanti presentasi di sana. Oke, jadi tugasnya ada 2. Pertama, analisa, itu dikumpulkan pertemuan ke-8. Yang tugas kedua, menyusun laporan penilaian, melanjutkan laporan analisa. Jadi, laporan penilaian itu isinya itu sebenarnya analisa makro, mikro, industri, dan juga perhitungan. Jadi satu laporan. Jadi sudah ada cicil laporan penilaian itu terkait analisa makroekonominya sudah ada cicil. Oke, itu untuk tugasnya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini nanti kita akan bicara. Anda diharapkan untuk pertemuan hari ini paham. Kalau Anda disuruh menilai bisnis, sebenarnya yang saya nilai itu apa? Bedanya dengan properti seperti apa gitu ya. Jangan sampai Anda disuruh menilai hotel secara bisnis, Anda properti, atau Anda menilai properti hotel tapi nilainya bisnis. Kenapa? Sebuah hotel itu bisa dilihat dari 2 kacamata gitu ya. Dari sisi bisnisnya yang nanti merujuk ke kebenaran bisnis atau dari sisi propertinya. Walaupun dua-duanya sama-sama lagi berjalan, Nah, di pertemuan kedua kita akan bicara konsep tentang penilaian bisnis. Ya. Artinya ada beberapa hal yang perlu Anda pahami terkait dengan penilaian bisnis. Ya. Ada beberapa definisi nilai gitu ya. Ada terkait dengan rekonsiliasi nilai gitu ya. Nah, ketika bicara rekonsiliasi nilai itu berbeda rekonsiliasi pemahaman penilaian bisnis dengan rekonsiliasi di penilaian properti. Walaupun tujuannya sama gitu ya, tapi prosesnya berbeda. Tujuannya sama untuk mendapatkan satu indikasi nilai sama, tapi caranya nanti berbeda. Oke, baru di pertemuan ketiga kita akan bicara terkait implementasi. Gitu ya. Implementasi berarti mulai pertemuan ketiga dan seterusnya sampai ke-14 itu udah ngomongin teknis. Gitu ya. Maka harapannya Anda sudah paham akuntansi, Anda sudah paham manajemen keuangan, gitu ya. Sehingga kita tinggal menerapkan. Kita bicara proses penilaiannya, urutannya seperti apa, dokumennya seperti apa, yang dibutuhkan gitu ya, apakah beda dengan properti.
Kemudian nomor 4 baru pertemuan keempat, bagaimana cara mendapatkan data. Ini sebenarnya mengulang gitu ya. Properti juga udah pernah dibahas saya yakin. Kemudian di pertemuan kelima kita melakukan analisa industri. Nah ini, bagaimana tadi Anda mendapatkan penugasan penilaian industri, caranya seperti apa? Nah ini, kita bahas di pertemuan kelima. Sebenarnya Five Force Porter ataupun SWOT ini sebenarnya sudah Anda dapatkan dulu di manajemen. Business life cycle juga sudah Anda dapatkan di manajemen gitu ya. Tinggal kita terapkan aja nanti di penilaian bisnis. Pertemuan ke-6 analisa laporan keuangan gitu ya. Dan ke-7 itu analisa rasio gitu ya. Nah, kalau rasio Anda bisa ngapalkan. Anda bisa ngapalkan dan sudah Anda dapat di manajemen keuangan. Tapi pertanyaan sekarang, apa kaitannya kebijakan working capital ketika working capital-nya terlalu besar? Efeknya terhadap profitabilitas seperti apa? Efeknya nanti terhadap risiko seperti apa? Sehingga nanti bisa menjawab nilainya nanti efeknya seperti apa. Gitu ya, tidak sekedar hanya, oh kalau debt to equity ratio berarti total debt per total aset. Gitu. Atau kalau kita ngomongin working capital berarti aset lancar dibagi dengan current liabilities. Gitu. Tapi efek kalau ternyata current lancarnya itu lebih tinggi, nanti efeknya ke profitabilitas seperti apa? Artinya kalau kita larinya nanti ke proyeksi, profitnya apa? Cash-nya lebih besar, profitnya seperti apa efeknya, nanti nilainya seperti apa. Atau kalau tidak, kita bisa menganalisa strategi manajemen. Strategi manajemennya kita lihat. Benar nggak ketika dia meningkatkan kas, gitu, efeknya terhadap profitnya seperti apa. Gitu. Harusnya kalau tinggi, profitnya rendah. Nah ini kok dia buat strateginya profitnya tinggi, ini masuk akal nggak gitu ya. Larinya dari mana kok bisa tinggi gitu. Nah itu tujuan dari seorang penilai gitu ya, menganalisa strategic management disesuaikan dengan kondisi perusahaan maupun kondisi makroekonomi gitu ya. Itu batasan sampai UTS. Jadi sampai UTS itu makroekonomi. Ketika kita ngomong pengumpulan data itu di dalamnya juga ngomong makroekonomi gitu ya, data apa yang kita perlukan. Nah, ini sampai batasan pertemuan sebelum UTS kita ngomongin analisa-analisa makro, makro, industri, dan mikro. Mikro itu berarti bicara perusahaannya, strategic manajemennya, kemudian laporan keuangannya, kemudian kinerja perusahaannya dari rasio keuangannya. Pertemuan ke-8, Anda sudah mendapatkan data semua, gitu ya, setelah UTS, maka kita masuk ke teknik penilaian, gitu ya, berdasarkan analisa-analisa tadi. Pertama kita melakukan pendekatan pasar dengan beberapa metode. Gitu ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya metodenya apa aja kalau pendekatan pasar. Itu di sini ada 4 metode. Kemudian di pertemuan 9-10 kita ngomongin pendekatan aset atau neraca. Nah ini pendekatan yang tidak ada, yang berbeda dengan penilaian properti. Walaupun ketika kita menggunakan metode pendekatan aset atau neraca ini, kita ada beberapa langkah yang harus melibatkan penilaian properti. Melibatkan penilaian properti. Jadi ketika bicara pendekatan aset dan neraca, Anda jangan lupa teori-teori terkait penilaian properti atau real property, maksudnya gitu ya. Real property maupun personal property. Oke, di pertemuan ke-11 kita ngomongin ini pengantar. Pengantar sebelum masuk pertemuan 12-13, ngomongin risk and return. Kita ngomongin
diskonto. Kita ngomongin WACC. Gitu ya. Anda sudah belajar kemarin di MK, risk and return, terus kemudian menghitung WACC. Nah, di sini kita akan melihat selain di MK, bagaimana menentukan kapitalisasi atau diskonto dari saham preferen, saham biasa gitu ya, menggunakan LMS gitu ya, sekuritas market lain, atau menggunakan CAPM gitu ya. Kita akan bahas kembali, dan kemudian bagaimana cara menghitung beta gitu ya. Terus bagaimana kalau kita menentukan WACC perusahaan yang tidak publik di bursa gitu ya. Jadi kita sudah mengaplikasikan ke sana. Kemudian setelah itu baru kita gunakan WACC itu untuk menentukan nilai ketika menggunakan metode pendekatan pendapatan. Gitu ya. Ada dua metode yang kita gunakan. Nah, di pertemuan 12-13 maupun 11 kita menggunakan bukunya Damodaran gitu ya. Di Damodaran itu ada bab 11, ini ada 5 bab gitu ya. Ini teori konsepnya, cara menghitungnya kita menggunakan bukunya Pratt dan Rugi. Oke, jadi dua pertemuan ini banyak sekali bab. Saya harapkan Anda membaca gitu ya. Kenapa banyak, bisa nggak sih sebenarnya cuma satu? Karena gini, kalau kan saya sampaikan tadi, penilaian bisnis itu merupakan implementasi dari berbagai mata kuliah gitu ya, sehingga mau nggak mau untuk memahami ini banyak literatur yang akan digunakan. Karena saya, Pak Heri gitu ya, sudah beberapa tahun yang ngajar ini, satu buku tidak cukup gitu ya untuk menjawab pemahaman kita terkait dengan penilaian bisnis, walaupun levelnya hanya pengantar. Gitu ya. Oke, dan di pertemuan terakhir kita ngomongin kesimpulan nilai. Sebenarnya kita ngomongin pelaporan. Nah, di pelaporan nanti ada rekonsiliasi, dan ketika bicara rekonsiliasi ada konsep namanya, bahasanya, nilai yang sudah Anda hitung itu perlu ditambah atau dikurangi gitu ya. Anda ketemu hitungannya paling 1000. Nah, dari 1000 itu saya menetapkan indikasi nilainya 1100 atau 900 atau 850. Nah, artinya faktor apa yang ditambahkan, itu namanya premi di sini, dan faktor apa yang dikurangkan, namanya diskon gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan terakhir. Nah, saya harapannya sih pertemuan ke-14 itu bisa kita gunakan di pertemuan sebagian di 13 gitu ya. Karena sebenarnya teori ini WACC, cost of capital, ini sudah pernah kita bahas, sehingga nanti kalau waktu tersisa kita gunakan untuk membahas tentang pendekatan pendapatan gitu ya, sehingga ada waktu sisa juga untuk pertemuan 14 bisa kita bahas di pertemuan ke-13, sehingga di pertemuan ke-14 harapannya Anda bisa presentasi dan menyusun laporan penilaian. Ya, di sini sebenarnya kita bicaranya penyusunan laporan penilaian menggunakan standar SPI. Nah, teman-teman semuanya, ini disclaimer awal gitu ya. Pemahaman terkait dengan pengantar penilaian bisnis ini lebih kepada umum, artinya umum kepada publik. Bagaimana cara menilai secara publik gitu ya. Tidak bicara konteksnya untuk DJKN atau konteksnya untuk DJB gitu ya. Karena nature kedua institusi ini berbeda gitu ya. Nature-nya berbeda dan sangat berpengaruh terkait dengan bagaimana cara memperoleh data dan bagaimana mengevaluasi atau menganalisa data itu. Gitu ya. Nature-nya sangat berbeda, sehingga yang kita gunakan adalah praktis penilaian bisnis
dalam tataran penilaian publik gitu ya, sehingga lebih mudah dipahami gitu ya, lebih mudah untuk dipraktekkan gitu ya. Karena kalau bicara pajak gitu ya, mau nggak mau teknik pemeriksaannya masuk. Karena apa? Nature-nya udah berbeda. Datanya tidak semudah orang pabrik mendapatkan data. Gitu ya. Karena kalau BP ya, intinya menyembunyikan data kecenderungannya, dan itu tekniknya nggak bisa lagi menggunakan teknik-teknik hanya sekedar penilaian bisnis publik, tapi masuk teknik pemeriksaan berangkat dari laporan meng-create gitu ya, dan segala macam. Dan saya sampaikan yang kita pelajari akan lebih ke penilaian bisnis secara umum gitu ya, tidak secara spesifik untuk DJKN ataupun DJP. Oke, itu pengantar terkait dengan apa yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Terkait kelompok untuk tugas 2 tadi, apakah Bapak yang membagi atau kami yang membaginya, Pak? Silakan bagi sendiri, intinya ada 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok, berarti kalau 27 mungkin ada yang 6, 2 kelompok. Gitu ya, silakan dibagi sendiri. Tidak ada saya yang mau. Ya, baginya yang adil gitu ya. Oke, silakan nanti pilih sendiri kelompoknya. Yang jelas waktunya pertemuan ke-8 sama pertemuan ke-14. Oke, silakan yang lain kalau mau bertanya. Oke, ini bukunya ya. Ini buku utama, tadi sudah saya sampaikan. Silahkan download, silahkan cari. Ini 2 buku. Yang ini ada di Mbah Google, ada gitu ya, tersedia. Ini juga ada, jadi yang ketiga. Nah, kalau ini nanti soft copy-nya akan saya sampaikan, itu tapi Anda cuma bisa membaca ya, tidak di-download ya, karena menyalahi hak cipta kita ngetik gitu ya, cuma untuk kepentingan pendidikan. Kemudian ini juga ada di bawah Google, ini sifatnya hanya pendukung kalau Anda mau nambah-nambah baca gitu ya. Nah, ini juga pendukung gitu ya, tidak banyak kita gunakan, hanya untuk membantu kalau Anda ingin memahami Damodaran gitu ya, karena Damodaran mungkin susah gitu ya dipahami, ya Anda beli bukunya ini, itu lebih ke Damodaran. Kalau yang ini tadi, ini lebih ke bukunya ini. Nah, bukunya yang Damodaran ini kalau Indonesianya lebih ke bukunya Pak Irwanjaya. Nah, ini hanya 1 bab yang kita gunakan, di bab 2 kalau nggak salah. Ya, hanya 1 bab, yaitu bab 2 yang kita gunakan. Ini soft copy-nya ada, Anda kalaupun cari di Google juga ada. Tetapi kalau di Google edisi sebelumnya, ya, edisi sebelumnya. Tapi isinya sama, nggak jauh berbeda. Nah, kalau di Perpus ada ini ya. Di Perpus saya menggunakan yang di Perpus. Tapi saya juga punya yang cari di downloadan, itu nggak berbeda. Nah, ini SPI gitu ya. SPI gitu ya. Kalau mau beli 250 atau berapa gitu ya di MAPI. Oke, nanti evaluasinya sudah tadi ya, 40, 8, dan 12. Tugas tertinggi. Gitu. Jadi tolong upayakan untuk seoptimal mungkin gitu ya. Sekaligus Anda praktek bagaimana sih menilai bisnis gitu ya. Mungkin kalian sudah ada yang bermain saham gitu ya. Anda menggunakan trading gitu ya. Nah, tapi teknik yang kita pelajari berbeda dengan teknik yang di chartis gitu ya. Orang-orang chartis itu, orang-orang trading itu biasanya menggunakan chart gitu ya, pergerakan gitu ya, pergerakan harga. Nah, kita tidak bermain pada pergerakan harga, tetapi kita lebih pada fundamental gitu ya.
maka dikenal nanti nilai intrinsik gitu. Oke, kita diskusi aja. Apa penilaian bisnis gitu ya? Atau mungkin apa itu nilai gitu ya? Paling gampang. Anda udah sampai tingkat 3. Silakan. Pak buat catatan siapa yang aktif kan gitu ya. Oke, silakan. Apa itu nilai? Nilai itu opini, Pak. Nilai itu opini. Oke, opini. Opini atas apa, Mas? Apa, Pak? Opini atas apa? Opini atas suatu hal yang dinilai, baik itu berupa barang maupun bisnis. Oke, sesuatu yang dinilai. Kenapa dia mempunyai nilai? Karena memberikan manfaat ekonomi, Pak. Oke, manfaat. Gitu ya. Kuncinya adalah utility, manfaat. Makanya Anda dulu belajar ada das, ada permintaan penawaran jelas. Kemudian ada utility. Nah, utility itu kan kegunaan. Nah, dari si kegunaan masing-masing orang berbeda gitu ya, manfaatnya. Makanya nilai itu sebenarnya nggak eksak, ya, tidak akurat, bukan sesuatu yang harus presisi, akurat banget. Namanya juga opini. Karena manfaat sesuatu gitu ya, satu orang dengan orang yang lain itu berbeda gitu ya. Nah, tapi karena dia berbeda satu orang, maka bagaimana supaya opini yang sifatnya pendapat ini menjadi lebih mencerminkan manfaat atas suatu aset. Maka kemudian ada metode supaya kita nggak terlalu menjustifikasi, nggak bermain di art-nya terlalu besar, tetapi harus ada sainsnya di sana. Metodologi itulah sainsnya, pendekatannya, metodenya itu menjaga supaya opini kita menjadi bermanfaat, gitu ya. Jadi kalau kita bicara nilai, kita merujuk ke SPI di konsep KPUP gitu ya, dikenalnya. Ya opini dari apa? Manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis berarti apa? Benefit gitu ya. Kapan? Masa yang akan datang gitu. Anda menilai properti, real properti, personal properti itu sebenarnya kan manfaat. Manfaat kapan? Masa yang akan datang. Gitu ya. Apalagi kalau kita bicara bisnis, manfaatnya adalah masa depan. Maka ada namanya, kalau bicara penilaian bisnis atau properti dengan pendekatan pendapatan, maka prinsip antisipasi itu menjadi penting. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, bagaimana dengan cash flow-nya, bagaimana dengan aliran kas-nya, net income-nya, risiko di masa depan gitu ya. Nah, itu semua akan Anda kuantifikasi. Sehingga menjadi sebuah nilai yang mencerminkan atas manfaat yang akan diterima oleh seseorang atau perusahaan di masa yang akan datang. Nah, karena posisi kita di saat ini, ya maka mengkuantifikasi semua manfaat di masa yang akan datang itu pada posisi sekarang. Ya. Nah, sekarangnya itu tergantung apa? Tanggal penilaian. Makanya kalau orang di JKN tanggal penilaiannya bisa besok sesuai penugasan. Bisa terakhir tanggal survei gitu ya. Tapi kalau kepentingan perpajakan NJOP bisa tanggal 1 Januari kalau NJOP. Tanggal penilaiannya. Tapi kalau untuk penilaian bisnis apa? Opini kewajaran. Nah, opini kewajaran biasanya larinya menggunakan laporan keuangan yang diaudit. Adanya kan 31 Desember, maka ditetapkan per tanggal laporan keuangan 31 Desember. Gitu ya. Atau sesuai keinginan pemberi tugas kalau di praktek swasta. Kapan pinginnya? Gitu ya. Oke. Jadi tidak lebih dari opini, pendapat, estimasi dari manfaat ekonomi. Atas apa? Kepemilikan aset. Gitu ya. Harga yang paling mungkin, ini harga itu bukanlah harga sebenarnya. Kalau harga kan fakta.
Kalau opini ini bukan fakta. Sehingga harga ini apa? Merujuk pada definisi hipotesa. Asumsi harga yang paling mungkin gitu ya, dibayarkan gitu ya. Paling mungkin berarti bisa 1.000, bisa 900 gitu, dalam suatu pertukaran gitu ya. Kalau kita definisi pasar, nilai nanti kan macam-macam kan, ada nilai pasar. Kalau nilai pasar maka asumsinya adalah arm's length. Arm's length dalam sebuah transaksi di pasaran gitu ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan besok minggu depan bicara standar nilai. Ya. Nanti larinya atau kaitannya dengan tujuan penilaian dan standar nilai dan juga bahasa gampangnya jenis nilainya. Apakah nilai pasar, nilai wajar, nilai investasi gitu ya, macam-macam. Gitu. Oke, nilai. Jadi opini atas manfaat ekonomi. Atas apa kepemilikan? Nah, kepemilikannya itu apakah selalu berwujud? Kepemilikannya apa selalu berwujud? Ya, Pak. Ya. Apakah selalu berwujud? Enggak, Pak. Tidak, Contohnya Pak. nggak berwujud apa? Intangible asset, Pak. Intangible asset. Yang lain apa lagi? Nama baik mungkin. Nama baik. Ya, itu nama Hak baik. cipta, Pak. Hak cipta. Intangible semua ya. Yang Anda sebutkan intangible. Oke. Oke, jadi bisa berwujud, bisa tidak berwujud. Nah, kemudian penilaian. Kita menuju ke penilaian. Nah, saya hanya ngutip aja gitu ya. Kalau penilaian tadi ada nilai, berarti kemudian ada penilaian. Kalau bicara penilaian berarti proses. Proses menuju estimasi dari tadi nilai manfaat ekonomis dari sebuah objek. Saat tertentu, nah ini saat tertentu itu berarti tanggal tertentu. Nah, macam-macam tanggal tertentu. Kalau di DJKN itu survei terakhir. Survei terakhir lapangan itu biasanya menjadi tanggal penilaian. Kalau DJP tergantung. Kalau kewajaran atas transaksi bisa 31 Desember. Kemudian kalau bicara NJOP 1 Januari. Gitu. Kalau yang di swasta atau di publik ya ngomongnya sesuai kontrak mereka gitu ya, bertanggal berapa. Nah, di kontrak itu ada diskusi antara penilai dengan klien gitu ya. Oke, ini peraturan OJK. Nah, ini peraturan yang sekarang dipedomani oleh para penilai publik gitu ya. Ketika dia melakukan penilaian terkait dengan perusahaan-perusahaan yang listing di bursa gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi kita akan belajar ke depan penilaian secara umum gitu ya. Secara umum maka peraturan yang lebih relevan untuk dibahas adalah terkait dengan SPI maupun peraturan regulasi otoritas jasa keuangan, terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan yang listing di bursa gitu ya. Oke, proses pekerjaan untuk memberi opini tentang nilai ekonomi dari suatu objek. Ini semua sudah disebutkan oleh teman-teman Anda tadi. Nah, sekarang bisnis apa? Sudah nilai, penilaian bisnis. Bisnis itu apa? Kegiatan usaha, Pak, untuk Kegiatan menghasilkan usaha. keuntungan. Oke, melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Suatu kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, biasanya untuk mendapatkan keuntungan gimana caranya, Mas? Apa yang dilakukan? Melakukan perdagangan barang dan jasa, Pak. Oke, melakukan perdagangan barang dan jasa. Nah, sebelum melakukan perdagangan barang dan jasa, apa yang Anda perlukan? Penanaman modal. Oke. Strategi. Penanaman modal, gitu ya.
Intinya kalau kita pertama pasti ada investasi. Pasti kita melakukan upaya penanaman modal sebagai bentuk investasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tadi ya, untuk mencapai tujuan tertentu macam-macam ya. Strategi. Nah, tentunya kalau bicara strategi berbeda-beda. Strategi terkait dengan perusahaan industri, perusahaan komersial, jasa, produk, manufaktur berbeda-beda. Strateginya berbeda-beda. Nah, tapi intinya apa? Kita melakukan suatu kegiatan penanaman modal untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Dalam bentuk investasi gitu ya. Upaya atau aktivitas yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, biasanya di aktivitas itu melibatkan penanaman modal investasi. Nah, kalau kita berinvestasi, ada yang berinvestasi 100%, ada yang berinvestasi 50%, bahkan 20%. Nah, biasanya prosentase ini menunjukkan andil dia di dalam kepemilikan. Secara umum kalau kita bicara saham itu ya, kepemilikan saham itu menunjukkan kemampuan kendali seseorang atas prosentase yang dia miliki gitu ya. Kalau 100% ya jelas dia punya kendali itu ya. Nah, penanaman dana itu akan mempengaruhi kepemilikan dia. Itu kepemilikannya bisa berupa perusahaan. Kalau dia 100% gitu ya, ya berarti perusahaan itu milik dia. Atau bisa juga cuma 20% penyertaan dia gitu dalam bentuk saham. Jangka waktu tertentu untuk mendapatkan ini. Bicara penilaian, maka yang menjadi value yang mana ini? Yang menjadi value yang mana? Benefit di masa depannya. Apa? Benefit di masa depannya. Benefit di masa depan. Bagaimana caranya mengubah menjadi nilai? Di present value, Pak. Oke, di present value. Menentukan present value. Caranya gimana? Kuantifikasi cash flow, Pak. Mengkuantifikasi cash flow. Bagaimana mengkonversi benefit? Aduh, benefit ini benefit ya. Nah, benefit menjadi present value. Gimana cara ngerubahnya? Ayo, bahasa orang penilaian. Di discounting ya, Pak? Good. Kita pakai diskonto. Kalau diskonto berarti alirannya banyak atau satu, Mas? Banyak atau satu? Alirannya banyak atau satu? Benefitnya banyak atau satu? Oke. Dibuka kembali manajemen keuangannya gitu ya, atau penilaian sepertinya. Jadi ya bisa menggunakan diskonto, bisa menggunakan kapitalisasi. Oke. Itulah bisnis. Bagaimana? Jadi kalau bisnis itu kaitannya ada investasi ya, sebagai bukti kepemilikan atau penyertaan dia atas perusahaan atau saham gitu ya. Harapannya apa? Benefit. Makanya kalau kemudian perusahaan atau sahamnya dijual, pertanyaan nilainya dijual dengan harga berapa, dasar harganya kan benefit, value. Maka ini yang akan kita obok-obok, inilah yang akan kita jadikan dasar untuk menentukan value sehingga nanti dilempar dengan harga berapa. Oke, bentuknya perusahaan. Ya. Nah, artinya apa? Bentuk kepemilikan dalam badan usaha macam-macam. Ada yang bentuknya komersial, ada yang industri, ada ini industri bisa perusahaan manufaktur, pabrik, kalau ya
Ini bisa hotel, perkantoran, mall gitu ya. Kalau jasa ya macam-macam, perusahaan jasa, perbankan gitu ya. Pokoknya semua bentuk investasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Gitu ya. Oke. Sudah disebutkan tadi mencari keuntungan dan ini. Apa prinsip going concern? Going concern, akuntansi gitu. Apa going concern? Sedang berjalan, Pak. Sedang berjalan. Artinya sedang berjalan? Bisa berhenti nggak? Bisa, Pak. Bisa berhenti. Oke, dalam kaitannya dengan penilaian gimana itu? Benar? Going concern itu berjaya kalau going concern berjalan. Tapi konsep going concern seperti apa? Terkait dengan kepemilikan tadi. Terkait dengan investasi. Nilainya bisa berubah-ubah tergantung kondisi perusahaannya, Pak. Oke, kisahnya berubah-ubah jelas. Kalau Anda beli perusahaan, itu tujuannya untuk apa? Atau Anda investasi, tujuannya untuk apa tadi? Dapat keuntungan, Pak. Laba. Bicaranya jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Lamanya atau cuma 2 tahun, 3 tahun? Kalau Anda punya usaha secara umum. Selamanya, Pak, tak terbatas. Selama perusahaan masih ada, Pak. Jadi kalau bicara going concern itu ngomongin bahwa kepemilikan atas sebuah entitas gitu ya, bisnis gitu ya, perusahaan atau apapun itu Anda beli bukan untuk dijual kembali, tetapi selamanya akan menghasilkan benefit di masa yang akan datang gitu ya, benefit yang akan datang. Oke, konsepnya seperti ini. Kalau kita bicara going concern maka diharapkan entitas usaha ini akan terus berlangsung segalanya. Tak terhingga. Nah, pertanyaannya sekarang berarti benefitnya kan dari N1 tahun ke-1 benefit tadi sampai benefit tak terhingga. Nah, kemudian kalau begitu, bagaimana Anda mengkuantifikasi ini menjadi sebuah V di tanggal ini? Sekarang tanggal berapa? 29 ya? Gimana caranya, Mas? Begitu. Prinsip going concern nilai, waduh. Katanya tadi prinsip antisipasi, Pak. Di masa yang akan datang. Ini definisi ya. Kita ngomongin definisi. Tetapi dari definisi ini kalau kita paham, maka akan menjadi hal yang penting dan mendasar di dalam penerapan penilaian. Enggak cuma penilaian bisnis, penilaian properti, terutama pendekatan pendapatan. Sama-sama kan konsepnya investasi. Konsep investasi value sama dengan fungsi pendapatan kan gitu. Pendekatan pendapatan ini value adalah fungsi dari pendapatan. Artinya pendapatan aliran benefit di masa yang datang. Pertanyaan saya, Anda menentukan value, wah ini tadi konsepnya going concern. Terus gimana cara menentukan nilainya? Gimana caranya? Ayo. Konsep perpetuity bukan, Pak? Good. Konsep perpetuity menjadi masuk. Sorry. Di sini menjadi masuk konsep perpetuity. Oke ya. Di sini maka biasanya Anda menilai itu periode proyeksi atau periode spesifik
Ditambah dengan perpetuity kalau di penilaian namanya properti sama dengan V ini nanti. Nah, ini kan semua di diskonto. Ini periode spesifik proyeksi 5 tahun namanya. Ditambah yang perpetuity namanya Terminal value, Pak. terminal value. Yang ini perpetuity berarti menggunakan diskonto atau kapitalisasi? Manajemen keuangan perpetuity ada berapa? Ada 2 model atau 1 model? Ini yang Mas Aljeris, nah ini manajemen keuangan kelas sama saya. Di sini enggak. Kenapa itu, Pak? Ayo. Perpetuity ada berapa konsep? Ada berapa model ya? Bentar ya, Pak. Waduh, masih buka lama dong. Enggak, Pak. Masih pikir. Oh, Masih pikir. nginget, Pak. Ya, ayo. Perasaan kemarin MK selalu saya bawa ke sini deh. Manajemen keuangan. Modalnya ya, Pak? Gimana? Modalnya ada berapa ya, Pak? Model. Kalau modal untuk properti 1, Pak. Satu yang apa itu, Mas? Yang gimana bilangnya? Saya ngomongin yang di sini lah ya. Ini diapain sih untuk menuju nilai kalau terminal value? Oh, sudah pertanyaan gampangnya gini, di diskonto apa dikapitalisasi? Kapitalisasi, Pak, kalau itu. Kapitalisasi. Oke, kapitalisasi. Konsep perpetuity. Kalau yang di sini diskonto apa kapitalisasi? Diskonto, Pak. Diskonto. Ya. Ini diskonto, ini kapitalisasi. Nah, kapitalisasi kan perpetuity. Perpetuity ada 1 atau 2 atau 3 model? 2 sepertinya, Pak. Bentuk 2. Dua, Pak. Yang konstan growth sama yang Tumbuh. tetap, yang tumbuh gitu ya. Yang tetap, yang satunya konstan growth. Oke, itu konsep-konsep itu jangan dilupakan nanti ya. Karena apa? Pendekatan pendapatan nanti ada 2. Ketika penilaian bisnis ini bisa yang menggunakan present value, ada yang menggunakan ini aja. Gitu ya. Nah, syaratnya seperti apa ya? Konsep perpetuity-nya menjadi masuk. Oke, tinggal sekarang penilaian bisnis. Sehingga kalau dilanjutkan, apa itu penilaian bisnis? Nah, aktivitas, proses menentukan nilai. Nilai dari apa? Business enterprise atau perusahaan atau ownership interest. Artinya ini penyertaan saham. Gitu ya. Gitu. Business enterprise, perusahaannya atau hanya sahamnya aja. Oke, ini ada beberapa definisi yang lain. Kalau orang DJP, di SE 54 gitu ya, tentang pedoman teknis kalau nggak salah, penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud gitu ya. Menentukan besarnya nilai. Jenis nilainya macam-macam gitu karena kaitannya dengan tujuan penilaiannya gitu ya. Nilai wajar, nilai pasar wajar gitu ya, nilai investasi, macam-macam. Gitu ya. Pada saat tertentu gitu ya, DJP ada 1 Januari, ada pertanggal 31 Desember, juga tergantung tujuannya. Secara objektif profesional berdasarkan standar penilaian. Nah, kalau standar penilaian berarti peraturan kalau di DJP gitu. Melaksanakan peraturan. Ada SE 54, ada SE 05 tahun 2020 gitu ya. Kalau di DJKN ada Perdirjen tahun 2012 gitu ya. Ada PMK 173 gitu ya. Atas apa? Kelangsungan usaha untuk berbagai
Kepemilikan. Kalau pemilikan kan macam-macam ya. Bisa saham, bisa derivatifnya, dan segala macam. Oke, itu definisinya. Jadi nanti Anda kalau memahami ini pun juga akan tahu, berarti yang dinilai itu apa sih objek penilaiannya. Gitu. Ini Ruki, bukunya Pak Ruki tadi, kegiatan untuk memberikan opini, ya, pendapat tentang value perusahaan atau penyertaan. Gitu ya. POJK juga sama. POJK itu peraturan otoritas jasa keuangan, gitu ya, untuk memberikan opini tentang objek penilaian bisnis. Artinya kalau bicara objek penilaian bisnis, tidak hanya bicara, artinya begini, secara garis besar ngomongin perusahaan, mungkin entitas. Nah, turunan dari perusahaan itu entitas dan saham gitu ya, atau penyertaan. Nah, ini turunannya kan macam-macam gitu ya. Derivatif dari saham itu macam-macam. Perusahaan itu kalau bicara dari sisi asetnya juga macam-macam ya. Aktiva tak berwujud, di sini ada hutang, di sini ada modal, gitu ya. Enggak, apa ini? Ya. Mengenai penilai melakukan kegiatan di pasar modal. Jadi dibatasi untuk yang kalau Anda menilai, tapi untuk kepentingan transaksi di pasar modal, gitu ya, mau nggak mau harus mengikuti aturan pasar modal, terus OJK. Begitu juga ketika penilai pemerintah, artinya DJKN, gitu ya, menilai aset. Waktu itu saya menilai aset tetap, gitu ya, yang dimiliki oleh BUMN. Nah, waktu itu aset tetap untuk tujuan perpajakan kan. Nah, aset tetapnya ini, BUMN ini listing di bursa kebetulan. Nah, penilai-penilai di DJKN itu harus didaftarkan ke OJK, gitu ya. Dan mendapatkan dulu pengakuan dari OJK bahwa dia akan memiliki lisensi untuk menilai aset tetap yang dimiliki oleh BUMN yang listing di bursa. Gitu. Jadi ini ketentuannya untuk yang pasar modal. Kalau Anda perusahaan-perusahaan listing di bursa, ya kacamatanya jangan hanya melihat ketentuan internal, tapi juga akan melihat peraturan yang terkait dengan bursa. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kita ngomongin penilaian bisnis, adalah kegiatan untuk memberikan opini tentang nilai dari perusahaan atau penyertaan, ya, saham. Secara garis besar itu. Walaupun nanti turunannya macam objeknya menjadi bermacam-macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Tiara, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jelas? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang apa yang Anda nilai? Properti bisnis. Jadi pertanyaan sekarang, properti itu apa? Bisnis tadi sudah. Properti itu apa? Sesuatu yang bisa dimiliki, Pak. Segala sesuatu yang bisa dimiliki. Berarti kalau begitu, saham itu properti. Atesa ya tadi ya. Berarti saham itu properti? Iya, Iya? Ya, gitu. Kemudian siapa lagi? Segala sesuatu bisa yang dimiliki. Mas Raihan Nur, sependapat tadi, properti adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki.
Ya, kurang lebih begitu, Pak. Kurang lebih begitu. Berarti aktiva tak berwujud itu properti. Bukan, Pak, kalau itu, Pak. Bukan. Alasannya? Eh, apa ya? Itu nanti masuknya aset tak berwujud ya, Pak? Iya, aset tak berwujud. Nah, kalau aset tak berwujud, properti bukan? Bukan, Pak, kalau menurut saya. Nah, itu masuk aset apa? Ya tak berwujud gitu aja ya. Iya. Mas Hogi. Hogi itu tuh, di kelas saya ya Mas Hogi ya? Iya Pak, Oke. main KO2 Pak. Properti sepakat segala sesuatu yang bisa dimiliki. Menurut saya berdasarkan KBBI properti itu tanah dan bangunan Pak, dan serta tanah sarana dan prasarana yang melekat di atas. Oke, KBBI gitu ya. Iya. KBBI. Oke. Ada yang berpendapat? Mas Dewa Izin Ardiansyah? Pak saya Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya properti Pak, termasuk properti bisnis gitu Pak. Oh, properti bisnis. Berarti ada properti bisnis, ada properti non bisnis ya. Kalau saya lihat di PPT apa namanya? Matkul lain itu ada 4 Pak properti. Yang pertama real property, terus personal property, yang ketiga bisnis, yang keempat financial interest Pak. Oke. Yang di bisnis itu termasuk apa namanya saham gitu Pak. Oke. Jadi Mbak Tesya ya tadi, lupa saya namanya. Tesya atau Tasya. Apa yang disampaikan teman Anda? Jadi kalau kita ngomongin properti itu sebenarnya konsepnya adalah konsep kepemilikan gitu ya. Atas sesuatu kan tadi kita miliki sesuatu yang bernilai gitu ya. Baik itu berwujud, tidak berwujud, tapi bisa kita miliki. Berbentuk atau bukan berbentuk, gitu. Artinya berbentuk di sini kalau kita bicara perusahaan itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, gitu ya. Dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat, dan bisa dipertukarkan. Kenapa? Karena dia mempunyai nilai. Sehingga dikatakan di sana, gitu ya, di KU Ketentuan Umum Penilaian itu, bahwa kalau tidak ada kualifikasi khusus, tidak ada kata-kata tertentu, gitu ya. Kalau kita bicara properti, gitu ya, sebenarnya bicara sesuatu yang bisa dimiliki. Dan benar yang ditemukan teman Anda tadi, real property, personal property, properti lainnya, gitu ya, bisa perusahaan, gitu ya, bisa harta finansial, gitu ya. Keuangan gitu ya. Ada yang liabilities, ada yang surat berharga gitu ya. Hak kepemilikan finansial gitu ya. Jadi kalau begitu HTB properti, saham properti, perusahaan properti gitu. Itu jenisnya begitu. Jadi kalau kita bicara properti ya ada real property, ada personal property secara garis besar gitu ya. Nah, real property, ya kalau real property itu sebenarnya kan real estate menjadi real, tanah dan bangunan menjadi real property kalau ada apa? Sertifikat kepemilikan. Ada bukti kepemilikan. Dengan bukti kepemilikan itu artinya Anda memiliki apa, Mbak? Memiliki hak, Pak. Nah, itu. Jadi ditambah dengan bundle of right, kalau real estate gitu ya, yaitu berwujud. Nah, yang tidak berwujud apa? Intangible-nya apa? Kepemilikan tadi, bundle of right. Undang-undangnya ada, nah itu menjadi real property. Satunya personal property. Nah, personal property ada yang berwujud, ya mesin, peralatan, feature, dan intangible. Kalau bicara intangible bisa surat berharga, bisa aktiva tak berwujud. Termasuk HKF tadi, keuangan atau finance. Oke. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kita bicara objek penilaian, kalau kayak gini, ini properti atau
bisnis? Tergantung, Pak. Oke, tergantung gimana, Mas? Kalau yang dilihat dari sisi apanya investasinya ini bisnis, Pak. Tapi kalau untuk dilihat dari tanahnya ini properti, Pak. Oke. Oke, ini bisa properti kalau hanya melihat tanahnya saja. Ya, perkebunannya dengan pendekatan biaya, tanamannya hanya sebagai properti. Gitu ya. Tapi kalau ditambah dengan ini, ditambah dengan manajemennya, SDM-nya, aset-aset yang lain yang dimiliki untuk mengoperasikan itu, maka dia menjadi penilaian bisnis. Jadi kita akan larinya kepada apa? Kepada perusahaan perkebunannya, bukan pada kebunnya, tapi pada entitas bisnis perkebunannya, gitu ya. Maka kita bicara penilaian bisnis. Oke. Nah, kalau kita bicara penilaian bisnis nanti akan banyak berkutat dengan laporan keuangan, gitu ya. Oke, ini ada aktiva, ada pasiva. Kalau saya ngomongin nilai itu pabriknya, ini ngomongin penilaian properti atau penilaian bisnis? Properti atau bisnis? Nilai ini, aktiva tetap ini bisnis atau properti? Properti, Pak. Properti. Nah, sekarang Mas, total aset, ini kalau di jumlah namanya total aktiva kan? Total aktiva itu sama dengan total kewajiban plus modal, kan gitu ya? Kalau akuntansi sama gitu nggak? Harta sama dengan utang plus modal. Kalau pertanyaan saya, berarti kalau semua ini sama dengan nilai perusahaan nggak? Gampangannya gitu. Kalau ini di total, sama dengan nilai perusahaan nggak? Iya, Pak. Secara akuntansi ya, Pak. Ya, berarti hutang plus modal itu sama dengan nilai perusahaan. Pertanyaan saya, kalau Anda menilai perusahaan itu penilaian bisnis atau penilaian properti? Bisnis, Pak. Oke, bisnis. Berarti pertanyaan saya, kalau begitu menilai hutang dan menilai ekuitas itu masuk dalam penilaian bisnis, bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ya. Jadi kalau Anda menilai kewajiban, ekuitas, termasuk aktiva tak berwujud, itu masuk dalam konteks penilaian properti. Penilaian bisnis, penilaian properti, penilaian bisnis. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Oke. Nanti ya, Pak itu kan aktiva tetap, kok bisa masuk dalam penilaian bisnis atau entitas, gitu ya? Ya, artinya kalau lancar kan kas, gitu ya. Berarti kalau menilai perusahaan kan sama dengan ini tadi. Ya. Ada satu metode pendekatan aset. Nah, ketika menilai pendekatan aset atau pendekatan neraca, gitu, konteksnya harta sama dengan utang plus modal. Maka pendekatan akuntansi inilah yang digunakan dalam pendekatan aset. Caranya gimana? Berarti nilai perusahaan gampangannya utang plus modal, hartanya kan ini. Nah, ininya dinilai, aset berwujud, tidak berwujud. Itu juga penilaian bisnis. Artinya apa? Anda mau menilai perusahaan, tetapi pendekatannya aset, dengan cara menilai kembali seluruh aset-aset, baik berwujud maupun tidak berwujud,
dalam menentukan nilai perusahaan sebenarnya Anda melakukan penilaian bisnis. Walaupun teknik penilaiannya ketika menilai aset tetap kayak apa properti. Artinya properti itu real estate ya. Real property atau personal property yang berwujud. Itu menilai bisnis. Oke, sampai sini paham? Yang nggak paham silakan tanya. Jelas? Oke. Jadi tadi aset tetap tok itu kok properti, sekarang dimasukkan dengan aset berwujud kok jadi penilaian bisnis. Ya karena pendekatan yang digunakan metodenya itu adalah metode namanya asset accumulation method. Caranya apa? Semua aset dinilai, akumulasi nilainya itu adalah sama dengan nilai perusahaan karena konsep akuntansi digunakan atau teman-teman tentang plus modal. Nah, bagaimana cara menilai? Ya ketika ketemu aset tetap, ya teknik penilaiannya karena penilaian personal property atau real property. Gitu. Walaupun sebenarnya ini penilaian bisnis, tapi metodenya yang digunakan metode aset. Nah, ketika menggunakan metode aset, ada teknik-teknik penilaian personal property dan real property yang digunakan. Oke, kita lanjut. Oke, jadi secara objek penilaian secara garis besar gitu ya. Penilaian bisnis itu melibatkan menilai perusahaan. Ketika ngomongin perusahaan ada istilah namanya capital atau invested capital atau struktur kapital atau struktur modal. Nilai seluruh aktiva dikurangi kewajiban yang tidak termasuk dalam struktur kapital. Artinya ini kembali lagi pelajaran manajemen keuangan. Itu ketika bicara nilai ada WACC gitu ya. Dari WACC itu apa kemarin proporsinya? Ayo. Sama equity ya, Pak? Hutang sama equity ya, Mas? Betul? Iya, Pak. Debt sama equity. Oke, hutang sama equity. Betul. Berarti ini nanti digunakan sebagai apa WACC, Mas? Anda ketemu WACC itu untuk apa sih kemarin pelajaran manajemen? Return-nya, Pak. Return-nya, Pak. Oke, return-nya digunakan untuk apa? Anda harus tahu required rate of return. Untuk apa itu? Menghitung resiko ya, Pak? Iya, benar. Menghitung risiko. Untuk menghitung risiko, sudah tahu risiko, berarti nilai risikonya. Artinya kan gini, kalau risikonya tinggi, berarti return-nya tinggi kan? Betul nggak? Return-nya tinggi, risikonya tinggi, return-nya tinggi. Nilainya? Nilainya tinggi atau rendah? Ayo, MK, manajemen keuangan. Kemarin. Anda ngitung WACC, ingat kan? Itu WACC itu identik dengan required rate of return. Required rate of return digunakan dalam penilaian sebagai tingkat. Ya, Mbak Ayu, apa tingkat apa? Ayo, Mbak Ayu Sri. Tingkat apa, Mbak? Ayo, penilaian aja. Kita ngomongnya penilaian aja deh. Anda gunakan required rate of return itu untuk apa sih? Tingkat return ya, Pak. Ya, tingkat return itu kalau di penilaian digunakan untuk apa sih? Mungkin. Kan gini kan? 1 plus RR kan ya? Pangkat N itu kan? Ini namanya apa? Value kan?
Iya, Pak. Artinya kita perlu. Jadi required rate of return ini sebenarnya tingkat diskonto. Udah gampangannya gitu kalau penilaian. Iya kan? Nah, pertanyaan saya, kalau kita menggunakan WACC sebagai tingkat diskonto, yang didiskonto itu apa? Yang diskonto benefit. Udah, tadi sebut. Benefitnya apa kemarin bacanya? Cash flow. Iya nggak? Anda sudah tahu cara menghitung cash flow kan? Oke. Cash flow-nya itu nanti digunakan untuk siapa? Perusahaan kalau dapat duit. Jadi nih, sorry, ini perusahaan kan? Anda belum punya apa-apa nih untuk menjalankan perusahaan. Caranya gimana? Mengajukan ke investor. Agak putus-putus, Mas. Ini Anda nggak bisa menjalankan perusahaan nih. Pengen punya perusahaan tapi nggak bisa menjalankan perusahaan. Belum punya apa-apa, nggak punya duit. Caranya gimana? Mengajukan modal ke Oke, modal. Caranya dari investor, Pak. investor. Investornya ada berapa? Investornya ada masyarakat, perusahaan, negara juga. Oke, investor masyarakat perusahaan negara. Nah, dia cara menginvestasikan caranya gimana ke perusahaan ini? Dalam bentuk saham, Pak. Oke, saham. Selain saham, Utang, Pak. Berharga, Pak. Utang, Pak. nah, oke. Ini namanya apa? Struktur modal kan? Iya, Pak. Nah, tadi saya tanya, perusahaan akhirnya dapat duit nih, benefit. Benefitnya ini Anda kembalikan kepada siapa? Investor kan? Investor. Iya, Pak. Investornya siapa? Pemegang saham dan Pilih model, Pak. Sama yang punya apa? Ini sama ini kan? Sama kreditor, Pak. Ya, ini bentuknya dividen, ini bentuknya bunga. Iya nggak? Oke, sampai sini ya. Saya ke konsep akuntansi dulu. Ke konsep manajemen keuangan kemarin. Jadi di sini kita ngomong struktur kapital. Berarti kalau kita merubah nilai, saya tak bersih dulu, tak bersihkan dulu. Anda udah mendapatkan WACC, dapat WACC, kan? Sama dengan tingkat diskonto, berarti pendapatan perusahaan tadi didiskonto dengan WACC, gampangannya gitu. WACC itu berarti pendapatannya ada dua, untuk pemegang equity dan pemegang hutang. Benar kan? Tadi kalau kita lihat sini, hutang plus modal sama dengan apa ini? Perusahaan nggak? Ya, Pak. Berarti kalau begitu, konsep WACC yang kita pelajari di manajemen keuangan, pendapatan atau cash flow yang didiskonto dengan WACC namanya nilai ini ditambah ini berarti nilai perusahaan. Oke, dikurangi kewajiban yang tidak termasuk dalam struktur capital. Kewajiban yang tidak masuk struktur capital di MK. Apa contohnya kemarin? Non-interest Payable. Account payable. Account payable utang dagang. Makanya dikenal dengan IBD kemarin. Apa IBD? Ketika di interest Interest bearing debt. debt, Pak. interest bearing debt. Jadi hutang yang diperhitungkan dalam WACC di sini kemarin adalah yang interest bearing debt yang mengandung bunga. Hutang dagang tidak masuk. Kan begitu ya, belajar di manajemen keuangan? Oke, jadi objek penilaiannya perusahaan, caranya kita menggunakan mendasarkan pada struktur kapital. Jadi kalau menilai perusahaan nanti kita belajar penilaian bisnis, kita akan menguplak di ini harta sama modal. Artinya apa? Berarti kalau begitu ketika menilai perusahaan sama aja kita juga bisa menilai hutangnya, menilai ekuitas. Itu ya. Nah,
Nilai ekuitas, dan satunya nilai aktiva tak berwujud kalau kita pendekatannya aset tadi. Maka kita mau nggak mau. Oke, itu secara garis besar kita bicara objek penilaian. Nah, tadi saya sampaikan di awal, kalau bicara definisi properti tanpa kualifikasi tertentu, saya sampaikan itu. Maka kenapa kok ada disebut penilaian properti dan penilaian bisnis kok beda gitu ya? Nah, padahal bisnis sebenarnya sama-sama aja properti gitu ya. Sebenarnya ini karena adanya kualifikasi penilai ini loh. Ada kualifikasi penilai yang dituntut memiliki kompetensi tertentu, dengan kompetensinya tertentu dia hanya bisa menilai objek tertentu di dalam penilaian. Nah, di Indonesia itu sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan, gitu ya, profesi penilai itu dibagi dalam penilai properti sederhana, properti sederhana itu tanah, namanya hanya sampai 1.000 meter atau berapa ribu meter, akan dibaca di PMK ini. Selebihnya berarti masuk ke sini. Gedung mungkin hanya 4 lantai, lebih dari 4 lantai berarti kualifikasinya masuk ke sini. Personal property, personal property yang berupa aset berwujud di sini. Mesin, pesawat, kapal itu. Nah, satunya bisnis. Inilah yang menjadikan ada perbedaan penilai properti dan bisnis. Sebenarnya kita bicara objek tadi ada saham, itu juga sebenarnya properti gitu ya. Tetapi Anda pahami yang dimaksud properti ini adalah lebih kepada aset berwujud berupa real property atau personal property yang berwujud. Selebihnya yang lain aset finansial, aset tak berwujud, gitu ya, perusahaan, saham, derivatifnya itu merupakan bagian dari objek penilaian bisnis. Oke, nah nanti ini breakdown lagi. Tadi kan garis besarnya seperti itu. Breakdown-nya seperti ini. Kalau merujuk ke PMK 228 tentang perubahan, ini bukan pemenuhan, sorry. Perubahan. Sudah ada perubahan 2 kali tentang penilai publik ininya gitu. Bidang penilai bisnis itu penilaian entitas, berarti nilai perusahaan. Penyertaan berarti saham. Surat berangkat termasuk derivasinya, berarti ini lebih ke derivasi. Kalau ada swap, ada option, gitu ya. Surat berangkat berarti bisa obligasi, hak dan kewajiban perusahaan tertentu sesuai dengan kontrak, hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud, kerugian ekonomis, gitu, terkait dengan aktivitas operasi perusahaan menimbulkan kerugian, gitu ya. Opini kewajaran ini biasanya sengketa, termasuk pajak di sini, gitu ya. Artinya kalau jual beli perusahaan kan ada yang beli, nah, yang beli PPH, kena PPH kan, yang dapat kena PPH, gitu ya. Yang menjual dapat PPH. Nah, dasarnya adalah apa? Kewajar transaksinya wajar enggak? Ya, makanya perlu nilai kewajaran transaksi tadi dan instrumen keuangan lainnya macam-macam. Ini kalau berdasarkan aturan OJK gitu ya, artinya penilai yang terdaftar di bursa gitu ya. Maka penilaian yang bisnis gitu ya, itu penilaian perusahaan atau badan usaha, penyertaan perusahaan, instrumen keuangan, aset berwujud, transaksi opini tadi ya. Kemudian penyusunan studi kelayakan bisnis gitu ya. Jadi Anda belajar keputusan investasi, kriteria keputusan investasi ketika bicara IRR, NPV, payback period, dan lain sebagainya, profitability index, gitu ya, itu sebenarnya merupakan ranah dari penilaian bisnis. Ranah penilaian bisnis, tetapi dia masuk jasa lain, gitu ya.
penilaian bisnis lainnya. Gitu. Oke, nah, ini jasa lain terkait dengan penilaian bisnis, itu ada studi kelayakan bisnis tadi. Kalau berdasarkan PMK Menteri Keuangan tadi kan OJK ya, penasehat keuangan korporasi itu boleh dilakukan oleh penilai bisnis, pengawasan pembiayaan proyek itu juga dilakukan oleh penilai bisnis. Ini bukan kegiatan penilaian tetapi jasa lain di luar penilaian yang boleh dilakukan oleh seorang yang memiliki kualifikasi sebagai penilai bisnis kalau di swasta seperti itu. Oke, jadi objeknya banyak ya. Turunan dari perusahaan itu banyak seperti ini. Oke. Ini juga objek penilaian. Oke, nah objek penilaian kalau di DJKN artinya dari berbagai macam. DJKN itu boleh menilai apa? Nah, DJKN entitas, ekuitas, kerugian ekonomis, kemudian instrumen keuangan, objek penilaian bisnis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan, gitu ya. Kenapa bisa relatif banyak? Ya karena DJKN itu adalah pengelola aset, salah satunya aset berupa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan BUMD. Nah, bicara BUMN, di BUMN itu ada yang di bawah Kementerian Keuangan, ada yang di bawah ini, di bawah Kementerian Menek BUMN, Menek BUMN. Nah, yang di bawah Kementerian Keuangan ini masuk ketentuan lainnya, sehingga dia bisa menilai. Histori ini bukan di lingkungan DJKN, ini di lingkungan DJP. Oke, itu penilaiannya adalah penilaian entitas bisnis. Perusahaan dan ekuitas atau saham. Oke, nah tujuannya apa sih menilai itu semua? Nih silakan Anda baca macam-macam. Ada pembentukan joint venture butuh penilai bisnis, artinya saya punya modal, punya perusahaan, perusahaan yang lain juga punya perusahaan, kemudian menyisihkan sebagian asetnya untuk membuat perusahaan lain, gitu ya, joint venture. Divestasi sebagian saham, Anda punya perusahaan atau Anda punya saham, Anda jual saham Anda. Right issue, jadi ada perusahaan punya 4 pemilik sahamnya, gitu ya. Nah, kemudian perusahaan menambah suntikan modal, menerbitkan saham baru, tetapi yang beli pertama diutamakan adalah 4 orang tadi yang memiliki saham duluan dengan hak memesan efek terlebih dahulu, gitu ya. Mereka diutamakan. Kalau mereka nggak ngambil, berarti dia jual keluar, gitu ya. Nah, sebenarnya right issue itu dengan hak memesan ini ditujukan supaya tidak terdilusi sahamnya. Kepemilikan saham tidak terdilusi. Apa dilusi? Pengurangan proporsi kepemilikan. Oke. Jadi harapannya supaya pemilik itu tidak proporsi kepemilikannya tidak berubah. Tetapi kalau dia tidak ngambil haknya, maka bisa dijual ke pihak lain di luar perusahaan itu sehingga ya efeknya atau dijual ke teman yang lain gitu ya di perusahaan itu sehingga dia turun proporsinya terdilusi tapi yang lain lebih naik gitu ya. Ada private placement, ini lebih penambahan modal tanpa hak memasang efek terlebih dahulu, artinya ya sudah pernah IPO nambah lagi kemudian dijual ke pihak luar dan bahkan tidak masuk ke tidak yang di bursa, diperdagangkan di bursa. Kepentingan merger dan akuisisi, penggabungan Anda sudah belajar kemarin di MK apa itu merger akuisisi. Ada juga pelaporan keuangan, gitu ya. Prospek biasanya perusahaan mau IPO, prospektus, nilai dulu, termasuk DJKN mungkin disuruh menilai untuk penyusunan laporan keuangan, gitu ya, aset-aset investasinya.
sengketa, biasanya kalau sengketa itu tadi fairness opinion gitu ya. Sengketa antara pihak pajak sama orang lain gitu ya, dengan WP gitu. Menurut pajak ini nggak wajar gitu ya, maka fairness opinion biasanya yang dicari gitu ya. Menentukan nilai pasar portofolio, Anda bisa menggunakan untuk berapa portofolio nilai saham Anda gitu ya. Kepentingan restrukturisasi perusahaan, kaitannya dengan hutang gitu ya. Kadang-kadang kemudian dikonversi dari hutang menjadi saham. Pemisahan dari suatu kemitraan itu spin off dulu, dilution BNI Syariah dulu di bawah BNI Conven. Kemudian dia men-spin off, memisahkan divisinya menjadi satu entitas bisnis tersendiri gitu ya. Nilainya berapa gitu. Nah, itu spin off. IPO jelas pertama kali transaksi cross selling gitu ya, antar perusahaan, kemudian fairness opinion tadi terkait dengan sengketa biasanya dan lain sebagainya. Bahkan bisa untuk penjaminan. Atau privatisasi kalau perusahaan BUMN sebagian dijual ke publik gitu ya. Itu juga beberapa pemanfaatan tujuan secara umum gitu ya. Kalau penilai publik akan banyak terlibat di sini. Kalau di DJP, nah DJP akan lebih ke wajaran. DJP lebih kepada wajaran atas transaksi. Apa? Yang macam-macam, pengalian harta perusahaan, persekutuan, gitu ya, terkait dengan saham, gitu. Karena kan PPH larinya. Saya jual saham, berarti saya dapat pendapatan, gitu ya, menambah kemampuan ekonomi saya, sehingga harus dikenai PPH. Nah, nilainya wajar enggak? Nah, biasanya kewajaran ini, sepemahaman saya, nanti kalau Anda belajar dari pemain perusahaan, dosen-dosen yang dari DJP, ini kewajarannya lebih pada perusahaan yang berafiliasi. Jadi ada afiliasi. Ini afiliasi ya pengalian saham perusahaan induk sama anak gitu ya, ada hubungan itu perlu diuji kewajarannya. Tapi kalau tidak ada hubungan apa-apa antara perusahaan A dan B ya sudah, dia asumsinya dianggap wajar gitu ya. Tapi kalau yang mempunyai hubungan afiliasi gitu ya, maka dia perlu diuji kewajarannya. Termasuk aset tak berwujud. Juga kewajaran untuk DJP. Nah, di lingkungan DJKN, pemanfaatannya untuk apa? Ya, tadi saya sampaikan, selain yang tadi ya, ada peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan, yaitu ketentuan terkait dengan perusahaan BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan dan belum TBK. Ya, dulu ada SMF, kemudian Geodipa, gitu ya. Ada beberapa BUMN yang belum listing, tetapi pengelolaannya di bawah Kementerian Keuangan, gitu ya. Dan di sana DJKN terlibat, gitu ya, terkait dengan kegiatan apa? Penggabungan, pembubaran, peleburan, dan pengambil alihan. Penilaian saham, gitu ya. Aturan ini penilaian saham dalam rangka tadi gabungan, pembubaran, peleburan, dan pengambil alihan. Oke. Nah, di penilaian bisnis yang masuk lingkup penilaian bisnis, tadi kalau kita melihat ke POJK, maupun lihat ke 228, PMK tentang penilai publik, di sana ada FS, Financial Feasibility Study. Nah, di sini DJKN hanya bagian dari FS, yaitu terkait dengan analisa keuangannya, analisa keuangan bisnis. Ini juga kalau penilai di DJKN menganalisa analisa kelayakan bisnis dalam rangka pengelolaan BUMN. Ya, biasanya kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, pihak swasta, sebagai mitra KSP. Gitu. Penilai masuk di sana. Oke, kalau penilai publik, nah ini peraturan ya, SPI 320, banyak peraturan. 330 tentang penilaian bisnis, ini
ruang lingkupnya lebih ke perusahaan, ekuitas gitu ya, kerugian ekonomi dan aset finansial. Cuman nah, yang lain diatur sendiri, aset tak berwujud, nah, instrumen keuangan sendiri. Plus kalau penilai publik aturannya ada yang OJK, itu tata cara penilaiannya, tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian di pasar modal. Teknisnya seperti apa? Ada turunannya. SE Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 tahun 2000 tentang pedoman penilaian dan penyajian penilaian bisnis di pasar modal. Itu kalau penilai publik. Jadi aturan-aturan yang bisa digunakan seperti ini. Nanti kalau Anda tugas gitu ya, bagaimana cara melakukan analisa, laporan keuangannya harus seperti apa, gunakan dulu peraturan yang umum di publik. Artinya Anda merujuk ke ini semua. Ya. Jangan menggunakan DJP, jangan menggunakan DJKN. Gitu ya. Kemudian kalau penilai DJP itu ada SE 54 tahun 2016 terkait dengan petunjuk tadi penilaian properti bisnis aset tak berwujud dan juga SE 05 gitu ya tentang prosedur pelanggaran penilaian untuk tujuan perpajakan. Gitu ya. Ini untuk DJP. Untuk DJKN tadi ada PMK 173 tentang penilaian oleh penilai pemerintah di DJKN gitu ya. Di sini isinya tidak hanya bisnis tapi juga properti dan SDA bisnis. Nah, DJP tadi kan juga properti, bisnis dan aset tak berwujud gitu ya. Dan satunya untuk saham di perusahaan yang tertutup tadi di BUMN. Untuk penggabungan, peleburan, ya, pempasan dan lain sebagainya. Oke, ini pertanyaannya. Silahkan yang mau komen. Perbedaan objek penilaian, perbedaannya di mana? Ini terakhir nih udah. Pemanasan dulu ya. Kita konsep dulu 19. Apa perbedaan penilaian bisnis dengan penilaian properti? Silakan. Izin jawab, Pak. Ya, yes. Untuk penilaian bisnis, objek penilaiannya itu entitasnya gitu, Pak. Entitasnya, ekuitasnya gitu. Oke. Untuk penilaian properti yang dinilai itu real property sama personal propertinya, Pak. Seperti tanah, bangunan, dan mesin peralatan, dan sebagainya, Pak. Sifatnya berwujud ya? Iya, Pak. Berwujud. Kalau kepemilikan perusahaan, kepemilikan ini wujudnya perusahaan, tetapi kepemilikannya nggak berwujud. Saham itu bukti penyertaan juga tidak berwujud. Apalagi aktiva tak berwujud. Objeknya berbeda. Karakteristik objeknya? Mungkin gantian yang lain, Pak. Oke, ganti yang lain. Yuk, silakan disimbolkan. Ada tuh. Siapa? Mbak Tiara tadi udah saya tunjuk belum ya? Ya, Pak. Apa ya karakteristik objeknya? Kira-kira apa? Itu terkait dengan objek penilaian juga, Pak. Iya. Tapi lebih ke karakternya gitu ya. Kalau karakter itu kan perilaku ya. Sifat gitu ya. Bukan bentuk objeknya. Kalau properti sama bisnis dinamisan yang mana? Dinamisan yang bisnis, Pak. Oke, jadi kita bicara kalau karakteristik ini, kalau properti statis, gitu ya. Kalau real apa bisnis dia dinamis karena apa? Prinsip going concern tadi. Ya, akan selalu berubah, berfluktuatif, gitu. Oke, ilmu pengetahuan yang diperlukan, silakan. Siapa mau berpendapat? Izin, Pak. Oke.
Kalau yang penilaian bisnis ini lebih ke keuangan, Pak. Misalnya kayak manajemen keuangan, akuntansi, ilmu ekonomi gitu, Pak. Selanjutnya buat yang penilaian properti ini lebih ke kayak teknik gitu, Pak. Teknik misal kayak tekbang, terus ilmu ukur tanah, dan pengetahuan-pengetahuan tentang properti yang dinilai, Pak. Oke. Ya, jadi banyak nih kalau ilmu ya. Kalau bisnis ya lebih ke finance, corporate finance, manajemen keuangan, kemudian akuntansi gitu ya. Kemudian tentang aset tak berwujud, penilaian aset tak berwujud, ilmu tentang akuntansi aset tak berwujud. Gitu. Kalau properti ya bicaranya teknik bangunan, ilmu ukur tanah, makro masuk Mas Yan gitu ya, makro ada tetapi makronya lebih kepada regional gitu ya, karena sifatnya adalah fixed city atau tetap tidak berubah-ubah, sehingga lebih berpengaruh adalah makro setempat gitu ya, makroekonomi setempat. Ada manajemen properti dan lain sebagainya. Anda sudah dapat semua. Pendekatan penilaiannya. Izin Pak Angela, Pak. Mungkin ada pendekatan pasar, Pak. Jadi kita bandingin sama perusahaan-perusahaan yang ada di BI. Terus kita bandingin perusahaan merger gitu, Pak. Terus kalau misalnya untuk pendekatan pendapatan itu, untuk yang kayak tadi, Pak, udah dibahas, kita konversi manfaat ekonomisnya, Pak. Baik itu pakai metode kapitalisasi ataupun diskonto. Terus bisa juga, Pak, pakai pendekatan aset, Pak, yang going concern tadi. Begitu, Pak. Kalau di properti? Bagaimana, Pak? Kalau di properti? Kalau di properti itu ada pendapatan, biaya, sama pasar. Ya, pasar. Oke. Secara umum orang memahaminya seperti itu ya. Memang kalau properti ya pasar, pendapatan, sama biaya. Kalau di bisnis tidak ada biaya, umumnya seperti itu. Jadi kalau di bisnis adanya aset, pendapatan, sama pasar. Tapi hati-hati, itu pemahaman secara umum, hati-hati, tapi ketika Anda sebagai penilai bisnis, tetapi menilai dengan pendekatan aset, mau nggak mau, Anda harus memahami pengetahuan terkait dengan properti. Sehingga apa? Kalau Anda tidak memiliki kompetensi sebagai penilai properti, ini ketentuan di SPI maupun di OJK, maka dia harus berkolaborasi dengan penilai properti. Sehingga dasar penilaiannya harus dipisahkan dengan laporan penilaian properti. Jadi kalau kita bicara kualifikasi penilai itu ada penilai properti, ada penilai bisnis, dan ada penilai yang punya dua kualifikasi. Jadi kalau MAPI CERT itu ada B, gitu ya, ada yang P, ada yang B dan P. Jadi seseorang memiliki dua kualifikasi bisa. Nah, bagi yang memiliki dua kualifikasi bisa itu ya nggak masalah. Tapi yang nggak bisa, maka ketika menilai pendekatan aset, dia harus melibatkan penilai properti. Nah, melibatkan penilai properti itu tidak kok penilaiannya itu langsung hitung terus masuk ke laporan penilaian bisnis, tetapi dua hal terpisah. Penilaian propertinya harus membuat laporan penilaian properti dulu, hasil penilaian properti dalam laporan penilaian properti itu baru digunakan untuk menyusun laporan penilaian bisnis dengan pendekatan aset. Oke, gitu ya. Nah, sebenarnya dalam penilaian bisnis untuk objek tertentu terkait dengan instrumen keuangan itu ada yang namanya pendekatan biaya. Metodenya biaya. Tapi hanya pada instrumen aja. Dan hanya pada instrumen tertentu, enggak semuanya. Oke ya, tapi secara garis besar, sampai disampaikan teman Anda tadi benar, kalau penilaian bisnis hanya aset, pendekatan pasar, dan pendekatan pendapatan. Prosedurnya, prosedurnya bedanya di mana?
Prosedurnya yang paling beda nanti di mana itu? Mencari datanya, Pak. Mencari datanya. Berarti kita bicara dokumennya beda, gitu ya. Satu. Datanya bedanya di mana, Mas? Kalau penilaian bisnis yang Bapak jelasin tadi, kita bisa ngambilnya dari laporan keuangan dari perusahaan ataupun bisnis yang kita nilai. Kalau properti kan harus survei langsung terhadap propertinya, Pak. Oke. Hanya laporan keuangan toh? Mbak Vanessa? Apakah keuangan toh? Kayaknya iya deh, Pak. Saya masih kurang paham. Oke, kayaknya iya. Oke. Yang lain? Mungkin dari industri atau pasarnya, Pak. Oke, ada yang industri. Nah, sekarang, seperti Anda data industri, ada laporan keuangan. Kemudian udah dapat diapain? Dianalisis, Pak. Dianalisa. Nah, pertanyaannya, analisanya beda nggak antara properti sama bisnis? Antara properti sama bisnis beda nggak? Berbeda, Pak. Berbeda. Bedanya di mana? Kalau yang properti tadi kayak fix gitu, tapi kalau bisnis going concern. Oke, bisnis kawasan. Ada yang lain? Ini kelas berapa ya? 5 58. 58. Oke. Ya, cepat ya. Jadi, secara prosedur itu yang berbeda adalah di implementasinya. Kalau dari scope of work atau penugasan, lingkup penugasannya atau identifikasi masalah, identifikasi objek itu relatif sama. Ya, relatif sama. Jadi kalau kita lihat bisnis di sini, Anda bisa lihat kalau ini relatif sama di definisi penugasan. Jadi relatif sama. Nah, ketika bicara datanya, kita berbeda. Kalau di sini nanti pendekatannya, metodenya sudah beda, gitu ya. Tadi udah. Tapi di sini bicara datanya beda. Ada makro industri, data perusahaan atau data mikro, dan perusahaan pembanding. Ada juga kalau di pasar. Nah, analisanya, analisa makro, analisa perusahaan, gitu ya. Laporan keuangannya diapain? Disesuaikan. Nah, bicara disesuaikan ini bicara bisa standar akuntansinya dan segala macam. Baru kemudian nanti analisa kewajaran proyeksi. Yang Anda lihat tadi kalau perusahaan punya strategic management, current asetnya ditinggikan, profitabilitasnya dia gimana gitu ya. Nah, baru pendekatan dan lainnya sampai rekonsiliasi. Kalau di properti Anda lihat datanya adalah lebih ke wilayah, lingkungan, data properti yang dinilai lebih ke propertinya, kemudian transaksi penawaran, sewa, dengan hunian, dan analisanya adalah analisa pasar. Nah, ini ya kita pelajari di analisa properti, marketability analysis kan gitu ya, marketability analysis. Nanti dari marketability analysis Anda bisa menggunakan HBU. Oke. Oke, nah baru ke prosesnya. Itu perbedaannya dengan properti, prosedurnya berbeda, dokumen dan analisa dokumennya menjadi berbeda. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Silakan yang mau bertanya. Enggak ada? Jelas? Oke, silakan. Saya mau melengkapi dulu
perkuliahan hari ini. Santri sudah, semua masuk ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa diakhiri. Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Tolong dibaca-baca literaturnya, mulai dicari literaturnya. Kita besok minggu depan sudah bicara konsep tentang bagaimana penilaian bisnis itu lebih detail, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam.